Enggak lah, biasa aja misalnya netizen ngomong kayak gitu tuh lebih kayak aku bercanda aja sih nanggepinnya nggak terlalu yang diseriusin. Cuma positifnya ya alhamdulillah berarti kayak aku jaga kesehatan, jaga makan, diet gula juga, olahraga juga berarti ngefek gitu loh. Kalau jadi disambung-sambungin aku bawa bercanda aja sih, nggak aku tanggepin serius gitu. Apa kabar nih sekarang pasca bisa makin glowing, makin cantik, makin merawat diri seperti apa sih mungkin? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Apa ya? Kalau dibilang glowing ya alhamdulillah juga. Karena memang mungkin sekarang lebih happy kali ya, lebih happy, lebih nggak apa ya, lebih lebih enteng aja gitu, lebih nggak banyak pikiran kali ya. Mungkin untuk perawatan sekarang lebih sering daripada pas masih nikah nggak sih? Atau seperti apa? Sebenarnya nggak perawatan sih, tapi aku lebih kayak sekarang tuh lifestyle-nya udah mulai hidup sehat banget. Dulu hidup sehat sih, cuma sekarang tuh memang aku bener-bener ngejaga banget mulai dari makanan, terus ngurangin gula. Kalau dibilang treatment ya ada treatment juga, cuma nggak serajin misalnya seminggu sekali nggak juga, paling sebulan 2 bulan sekali tetap masih treatment. Namanya juga ini ya udah kepala tiga juga, jadi tetap dari dalam dari luar juga olahraga juga gitu. Olahraganya apa sih? Olahraganya sekarang itu karena anak-anak masih kecil-kecil ya, jadi aku banyak workout tuh di rumah, YouTubean. Cuma aku sekarang itu lagi coba-coba padel. Oh, padel. Dan pas coba lumayan enak juga, langsung kayak padel juga ya. Badminton. Kayak apa ya? Karena bosan kan kayak tahun ke tahun tuh ngejim. Jadi olahraga itu juga kalau terus-terusan ada jenuhnya kan. Jadi mencoba hal-hal baru pas coba padel, kardio banget, gobios banget. Jadi sekarang lagi mulai latihan dulu karena belum jago kan, masih coaching dulu. Foto bareng-bareng katanya, habis itu Oh, lanjut foto lagi. bareng. Oh iya. Oke. Kalau untuk padelnya sendiri, rutinitasnya berapa kali sih mungkin seminggu? Sekarang aku lagi nyoba untuk seminggu sekali, tapi karena memang temen-temenku udah pada jago-jago, udah startnya udah di luar. Tadi tuh aku kayak kemakan omongan gitu loh, kayak aduh apa sih padel FOMO banget. Akhirnya gue kemakan omongan ya kan. Jadi sekarang lagi coaching dulu karena mereka udah jago-jago nggak mau main sama aku, katanya capek nangkepin bola gitu ya. Jadi sekarang seminggu sekali sih, seminggu sekali bisa 2 kali. Kalau ada temennya eh suka mendadak sih 2 kali sekali lah. Tadi kamu bilang bakar kardio banget ya. Kalori ya, bakar kalori. Ada perubahan mungkin penurunan berat badan nggak setelah rutin padel? Jujur aku tuh sekarang udah nggak pernah nimbang berat badan, tapi lebih kayak ngerasa aja sih, kayak badan itu lebih dirasa-rasa aja, kayak misalnya perut agak bloating dikit, oh berarti ini ada yang salah nih sama makanannya. Dan abis padel itu lumayan agak enteng badan berarti, dan kelihatannya juga baju-baju banyak yang mulai longgar, artinya turun ya gitu. Cuma aku udah lama sih nggak nimbang berat badan. Nah ini kan Mm-mm. sekarang rutin padel, tapi pada saat kamu kemarin masih nikah, Mm-mm. nggak sempet kayak gitu-gitu ya, maksudnya nge-gym padel. Ngejim ya, ngejim ya. Dulu malah bareng kan sama itu kan sama mantan kan. Sekarang masih ngejim yang aku nggak sempet karena anak-anak dua-dua masih ada yang baby kan, jadi sekarang banyak workoutnya di rumah aja sih pakai YouTube gitu. Tapi bisa dibilang sekarang lebih bebas nggak sih, maksudnya mau olahraga apa aja kapan aja karena udah nggak ada pasangan. Kalau bebas sih nggak, lebih justru sekarang lebih aku agak susah ngapa-ngapain karena anak masih kecil-kecil banget gitu. Kalau dulu mungkin beda ya, maksudnya bebasnya itu dulu lebih kayak ke nggak enak karena ada pasangan. Jadi misalnya mau janjian sama temen tuh banyak, aduh, mau jalan misalnya mau sampai jam berapa nih, lebih banyak kayak gitu-gitunya. Sekarang lebih enak, lebih lebih kapan aja sebenarnya nyantai sih gitu, cuma lebih kepikiran anak-anak aja sekarang. Kan kadang kamu sering posting kecantikan nih, Mm-mm. seksi juga banyak
netizen yang bilang wah sekarang cantik banget ya, terus pasti mantannya nyesel pangling sekarang gitu-gitu, gimana sih tanggapannya gitu? Enggak lah, biasa aja misalnya netizen ngomong kayak gitu tuh lebih kayak aku bercanda aja sih nanggepinnya nggak terlalu yang diseriusin. Cuma positifnya ya alhamdulillah berarti kayak aku jaga kesehatan, jaga makan, diet gula juga, olahraga juga berarti ngefek gitu loh. Kalau jadi disambung-sambungin aku bawa bercanda aja sih, nggak aku tanggepin serius gitu. Tapi kalau posting-posting kayak kamu dandan gitu, cantik cantik seksi, Mm. kayak isyarat nggak sih, maksudnya mantan itu lu nyesel lo ninggalin? Oh enggak ada isyarat sama sekali. Aku malah nggak kepikiran untuk itu. Lebih kayak ke sosial media aku memang lebih ke beauty, fashion. Aku jualan baju juga kan. Nah bajunya itu tadi kan aku di Bali. Bajunya itu lebih ke baju-baju pantai sebenarnya. Ada baju-baju bikini juga yang memang seksi-seksi. Jadi iya, kadang aku pakai kan namanya aku yang punya itu yang suka jadi pro kontra kayak kak kebuka banget gitu seksi-seksi pasti mau balas dendam ya ke mantan gitu tuh. Enggak sih sebenarnya memang usaha aku itu aja gitu. Ya, tapi netizen juga banyak yang suka gitu, akhirnya apa Hmm, lebih fresh sekarang gitu, hmm. lebih auranya lebih keluar, inner beauty-nya lebih keluar gitu pasca udah pisah gitu, udah bebas gitu. Masa? Aku aja nggak merasa kayak menurut aku biasa aja sih. Mungkin tapi sekarang lebih sering berekspresi kali ya. Jadi sering posting-posting. Kalau dulu kan lebih postingannya ke keluarga, ibu-ibu banget. Sekarang kan lebih postingnya tuh lebih kayak ke fashion terus apa ya bajunya juga baju-baju yang aku jual juga baju-baju Bali-Bali yang seksi-seksi. Jadi mungkin lebih tanggapannya ke situ padahal enggak sih. Heeh. Tapi Karakter aja mungkin jadinya berubah ya. Jadi yang mommy banget sekarang karena udah single terus punya usaha yang terbuka juga kayak bajunya. Jadi mungkin image-nya jadi wah sekarang beda gitu. Padahal enggak sih emang karena sesuai aja gitu loh. tapi udah move on belum sih dari masa lalu kamu sekarang, akhirnya kan udah berlalu lah itu, udah move on belum sih untuk sekarang? Udahlah masa udah mau 2 tahun nggak move on maksudnya sekarang lebih lebih fokus ke anak-anak aja. Cuma memang kalau kayak tadi nih habis ngebahas, apalagi ngebahas anak, itu aku kan memang namanya ibu ya suka mellow. Jadi mungkin berpikir orang-orang tuh kayak belum move on. Padahal yang dibahas kan konteksnya bukan tentang hubungan, tentang kayak aduh ya gimana sih namanya ibu punya anak kecil terus misalnya lagi diundang podcast atau diundang TV ngebahas-ngebahas yang lalu tuh suka flashback lagi, keinget lagi, tapi bukan belum move on. Jadi lebih kayak ke sharing, jadi keinget lagi, ya nangis gitu. Tapi udah mulai membuka hati untuk yang baru belum sih kak? eh Jujur ya, ini jujur ya, nggak terlalu kepikiran ke situ sih. Aku lebih kayak ke karir aja. Heeh. Kalau dibilang menutup diri, gue nggak mau pacaran dulu, nggak mau nikah dulu, nggak juga. Tapi sekarang pikirannya tuh nggak ke situ gitu. Tapi Oke. untuk di luar sana udah ada yang mencoba mendekati gitu, mungkin kayak DM atau chat atau Udah ada belum ya? Kepo mau nih. nggak disebutin orang gitu? Ada lah pasti ya kan. Tapi ya temenan aja sih. Maksudnya semuanya kita hubungannya baik aja. Kayak temen, nggak ada yang spesial gitu nggak ada sih. Belum ada. Tapi ada ini nggak sih, maksudnya kepikiran, maksudnya nanti kalau saya punya, seandainya di Hmm. depan punya pasangan lagi, pengennya mungkin nggak dari public figure, atau pengennya seperti apa gitu, ada nggak sih? Karena nggak kepikiran jadi nggak ada nggak ada belum ada kepikiran sampai nanti maunya gimana gimana enggak. Tapi yang pasti aku maunya yang terbaik lah. Maksudnya dari segi imannya juga, dari segi apa ya, dari segi mentalnya juga udah sama-sama apa ya, udah sama-sama dewasa, udah sama-sama eh apa ya, udah sama-sama bisa bisa inilah bisa belajar dari yang lalu-lalu. Aku nggak mau yang kayak baru-baru apa ya, baru tahu dunia gitu loh. Gitu aja sih. Ya, tapi kalau untuk mantan nih, mohon maaf, sampai sekarang masih memenuhi kewajibannya nggak sih kak untuk memberi nafkah kepada anak? Aduh aku nggak mau bahas deh. Udah ya. Oke. Oke, harapannya deh kak mungkin. Eh, Harapan apa nih? Ya untuk kedepannya, ini kan sekarang kakak single parent, mungkin
Harapannya aku bisa membagi waktu aku antara kerja sama anak-anak karena sulit ya jadi single mom ini antara ngebagi waktu kerja itu aku agak-agak lumayan ini sih lumayan burn out sih karena anak masih kecil-kecil banget dua-duanya aku lepas sama babysitter kepikiran makanya sekarang aku kerja di rumah kayak online shop gitu-gitu aku di rumah gitu. Itu aja sih. Semoga kedepannya aku bisa lebih memanage waktu aku dan lebih dilancarin lah semuanya. Terus aku juga harapannya jadi lebih baik lagi dari segi iman, dari segi semuanya. Terus dideketin sama orang-orang baik yang ngerawat anak aku juga tulus, yang kayak gitu-gitu aja sih yang simple-simple aja. Tapi kalau untuk dikirimkan pendamping segera enggak? Untuk saat ini belum dulu. Nggak ada kayak gitu sih kalau memang jalannya memang Allah mempertemukan aku tahun ini, iya aku tidak menutup kemungkinan juga. Tapi kalau enggak juga aku udah happy sama diri aku sama anak-anak sih. Oke. Untuk Nafkah skill dikit nih. Spill dikit ya, spill nggak ya? Yang itu kayaknya nanti kamu nanyanya sama orangnya langsung aja. Ya nggak enak aku. Ya, makasih ya. Thank you. Kemudian